Banyak utang, Pak. Pernah juga utang? Pernah, Pak. Dulu kan masih awal-awal kan bikin warung itu kan utang toh, Pak. Utang tapi bukan di bank ini, Pak ya. Kita utang saudara-saudara gitu. Lunasnya cuma sama kambing, Pak. Lunas sama kambing? Wah, mantap. jadi tiap tahun itu kita keluarin yang bandot buat kurban itu kita buat sahur bayar utang gitu, Pak. Gitu. Punya utang berapa emang, Mas? Kalau dulu sekitar 50-an lah, Pak. Wih, lumayan akeh, Mas. Soalnya dari bangun warung, Pak, sampai isinya. Sampai isinya. Tapi itu lunasnya pakai Kambing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berada di sebuah peternakan, teman-teman. Saya akan bincang-bincang dengan sang narasumber. Siapa tahu konten ini bisa membantu teman-teman. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nama saya Aris Wibowo, alamat lengkap di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya, Pak. Gunung Mekar itu daerah pertanian, Mas ya? Pertanian, Pak. Pertanian. Di sana pertanian apa, Mas? Seputarannya. Ada singkong, jagung. Di sana ada juga ini apa? Kebun, Pak. Kebun ya? Kalau Mas Aris sendiri basicnya apa, Mas? Basicnya dagang, Pak. Dagang. Oh gitu. Dagang, Pak. Warung lah. Warung. Ya. Sembako, Mas ya? Sembako, Pak. Sembako. Ya, kalau dunia peternakan kan dari dulu, Pak. Sebelum saya marung udah punya kambing, Pak. Oh gitu ya? Ya, awal mula itu kan saya kuli, Pak. Kuli? Ya, kuli jabut singkong itu loh. Oh iya, wih cocok sekali itu, Mas. Ya, kuli jabut singkong itu kan saya nggak punya kambing. Terus kan ada temen yang punya kambing, nitip pakannya sama saya. Jadi ya saya beli kambing lah buat ini apa? Buat bawa pakannya daripada titipan orang kan. Iya. Enak punya kita sendiri. Terus beli kambing, dapat gajian dikit tak beliin kambing. Dulu kan masih murah, Pak. Mas, kalau pekerjaan nyabut singkong itu apa nggak selalu ada tiap hari, Mas? Ada, Pak, tiap hari ada. Artinya untuk daun singkong atau pakan sendiri ada terus, Pak. ready terus ya? Soalnya tiap nyabut pulang bawa gitu. Nyabut pulang bawa. Memulainya sudah berapa tahun? Sekitar hampir 7 lah, Pak. 7 tahun. Dari pertama bener-bener pertama ya. 7 tahun. 7 tahunan. Itu dari tahun berapa itu, Mas, kira-kira, Mas? Kita 2015-an lah, Pak. 2015. Kendala yang paling umum tuh kalau beranak itu, Pak ya. Usia di bawah 1 minggu kadang kejang dia tuh, Pak. Kejang ya? Itu di cempenya? Iya, di cempenya itu anaknya itu. Kejang. Terus akhirnya kan dia mati, Pak. Ya. Nah, itu menurut jenengan biasanya terjadi karena apa tuh, Mas Aris? Itu kayaknya ini pusernya ini, Pak. Tetanus. Pusernya itu tetanus, soalnya belum waktunya lepas. Dia udah lepas, Pak. Ngaret pas hujan, nggak reda-reda, nyabut singkong nggak ada. Bingung, paling pakannya ya basah-basah itulah, Pak. Gampang kembung kambingnya kalau basah-basah itu. Katanya sih gitu kalau basah. Kembung atau masuk angin ya. Ya. Nah, kalau untuk mengatasi kembung itu yang sampai lakukan apa, Mas Aris? Paling cuma tak minumin ini, Pak. Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng itu minyak yang untuk masak itu ya? Itu masak itu. Kalau nggak susu, Pak. Susu? Ya, susu saset itu minumin gitu, dia kan muntah gitu, Pak. Iya. Kalau dia udah muntah, udah diri kan pasti kencing. Nah, kalau kencing pasti aman itu, Pak. Aman ya. Yang penting kepalanya belum ditaruh gitu aja. Kalau udah ditaruh itu wah, susah berat itu, Pak. Berat itu urusannya. Berat. Biasa disuntik LA juga nggak sembuh, Mas, kalau udah palanya udah ditaruh gitu? Katanya iya, Pak. Cuma saya belum pernah pakai LA, Pak. Jadi tradisional ya? Masih tradisional, Pak. Gitu. Prospeknya sih bagus sih, Pak. Yang penting ini apa? Ya kita jalanin dengan senang gitu aja, Pak. Ya jangan terbebani lah sama kambing. Kadang kan ada orang lah kebeban punya kambing gitu. Ya. Mending kita happy aja. Happy aja lah. Jalanin terus. Tapi kalau untuk di wilayah sampean sini nih biasanya apa? Untuk pakan utamanya? Daun singkong, Pak. Daun singkong ya? Jadi tetap daun singkong itu? Daun singkong ya. Ada yang silase, ada yang cuman makan hijau gitu langsung, hijau. Pak. Segar? Segar. Pakan segar gitu ya? Iya. Nah, kalau sampean sendiri kalau untuk pemberian hari-harian itu berapa kali sehari? Sehari sekitar 4 kali saya, Pak. 4 kali ya? Iya, pagi buat sarapan tuh nggak banyak lah.
Yang penting dia sarapan, nanti siang. Kalau sore itu banyak, terus malam dikit lah. Nah, gitu. Sama kontrol-kontrol kambing gitu loh Pak. Iya. Sekitar jam 9-10 itu. Paling kalau dia terlalu kotor, kita turunin lah Pak. Dijemur gitu. Dijemur ya. Kalau mau ya dimandiin gitu. Banyak loh Pak. Kalau keuntungan. Kalau beli indukan lah ya Pak ya. Beli indukan itu kalau 2 juta misalnya. Dipelihara setengah tahun udah pasti beranak itu Pak. Iya. Anaknya itu udah untung Pak. Oh gitu ya. Berarti sampai ini ya, semua breeding ya? Breeding Pak, breeding. Nanti ya ada yang dikembangin gitu Pak. Oh gitu. Gitu. Dibok ya. Kalau lagi butuh ya ada yang dikeluarin gitu loh. Dijual. Kenapa sih Mas jangan milih ke peternakan Mas? Bisa membantu Pak soalnya. Kalau peternakan. Iya. Kalau kita cuman di warung kan, kadang kita perlu tambahan Pak. Kalau kita ngambil di warung terus warungnya bisa habis Pak. Iya. Makanya gitu, kita ngambil di peternakan. Jadi keberadaan peternakan ini sangat-sangat membantu ekonomi Mas ya? Bantu Pak. Sangat membantu loh. Ini hanya sekedar untuk samben saja atau memang rencananya mau dibesarkan? Rencananya udah besarin Pak. Belanjanya dari mana ini Mas? Dari tempatnya Mas Dedi Pak. Ininya apa? Pulaannya, belanjanya? Oh, belanja saya di sana. Tuh beli dere-dere Pak di tempat Mas Dedi itu. Dulu kan kalau dere duitnya kecil Pak Mas Yang. Oh gitu. Kalau duitnya kecil kan cari yang kecil biar dapat banyak Pak. Gitu. Iya. Kalau indukan bawa anak kalau indukan banyak anak mahal Pak. Ibaratnya kalau kita beli 10 juta, kalau untuk diri bisa dapat 10 Mas ya? Dapat 10. Gitu. Kalau indukan paling dapat 4. Iya. Cocok tuh. Jadi buat pemula seperti itu. Ya. Emang waktu dulu saat jenengan terjun ke dunia peternakan, sampean apa nggak berpikir Mas, nek beternak yang angel adol ya Mas? Enggak Pak. Kalau beternak tuh kan, apalagi kambing Pak ya. Kalau belum ada kurban, udah ada yang akekah. Nah itu kan enak Pak adolnya. Kalau nggak akekah ya masih kecil-kecil tuh banyak orang yang nyari Pak. Oh gitu ya? Banyak orang yang ini membutuhkan? Iya, yang masih diri-diri itu kan katanya buat sate. Ya. Itu kan enak Pak jualnya. Berarti sampai nggak ada ketakutan, kesulitan penjualan? Nggak ada Pak. Itu kadang belantik itu datang ke rumah Pak. Udah muter aja deh ya? Udah muter kadang nelpon ada barang nggak gitu. Oh gitu. Artinya berpeluang sekali Mas sampai untuk jadi stokis atau penyedia dagangan ya? Kayaknya iya Pak. Makanya mau bikin besar gitu Iya, Pak. peluang baru nih berarti. Iya. Ya kemarin tuh 2 minggu babon 3 Pak. 2 minggu babon 3. Itu beranak 1, 2 sama 2. Ya, lumayan aja. Itu cowok semua Pak anaknya. Jantan semua. Oh mantap lur, mahal bakalannya itu. Iya. Itu indukannya beli tempat Mas Dedi Pak. Masih Dere dulu beli. Yang Dere itu? Beli tempat Mas Dedi di Petayu Pam itu Pak. Di Petayu Pam itu ya? Iya. Ya saya sering sana dulu Mas. Sering ribut di sana saya. Karena apa ya? Harganya ekonomis. Ekonomis, banyak pilihan Pak. Banyak pilihan. Yang paling penting banyak pilihan Mas. Iya. Murah kalau nggak bisa milih percuma. Iya, susah Pak pilihnya. Dengan istri seperti apa Mas menggunakan modal sebanyak itu Mas? Dukung istri Pak. Dukung banget oleh istri Pak. Soalnya ya daripada saya kerja buruh serabutan kan, kalau cabut singkong kan pulang malam Pak. Kambingnya nggak kemakan, mending ngasih ada duit tambahan dikasih di kandang itu Pak. Gitu Mas ya. Jadi kerjanya sambil ngarit, sambil tunggu warung Pak. Gitu. Kadang-kadang ngampas juga saya Pak. Oh ngampas juga? LPG Pak. LPG ya? Mas, sebagai seorang peternak sekaligus pedagang sembako ya, itu kan dua pekerjaan yang berbeda. Iya Pak, beda. Itu sampai cara membaginya waktu gimana Mas? Ya kalau kambing itu kan enak sih Pak. Pagi paling kita kasih sarapan, udah. Nanti siang udah habis sarapan, sambil ngopi kita tunggu warung Pak. Istrinya masak. Oh gitu ya. Apakah dalam kehidupan Mas Ari sendiri mulus-mulus begini atau pernah merasakan jatuh bangun sih Mas sebenarnya? Ya Mas? pernah jatuh bangun juga sih Pak. Banyak utang Pak. Pernah juga utang? Pernah Pak. Ceritakan Mas, seperti apa Mas? Ya dulu kan masih awal-awal kan bikin warung itu kan utang toh Pak. Ya mau kita
Utang tapi bukan di bank ini Pak ya. Kita utang saudara-saudara gitu. Lunasnya cuma sama kambing Pak. Lunas sama kambing? Wah, mantap. Jadi tiap tahun itu kita keluarin yang bandot. Buat kurban itu kita buat sahur bayar utang gitu Pak. Gitu. Punya utang berapa emang Mas? Kalau dulu sekitar 50-an lah Pak. Wih, lumayan akeh Mas. Soalnya dari bangun warung Pak sampai isinya. Sampai isinya. Tapi itu lunasnya pakai kambing. Jual kambing ini? Ya kalau kambing kan kita buat sisin, buat tabungan lah Pak. Jadi perlu sewaktu-waktu kita nggak ada yang ditoleh, kita ngambilnya dari kambing gitu Pak. Sebenarnya mudah sih Pak kalau kambing. Mudah ya? Mudah Pak. Soalnya kita nggak perlu mandiin tiap hari, nggak nurunin juga, nggak bersihin bawahnya juga Pak. Ya. Gitu. Jadi emang jatuh bangun tuh tetap ada Mas ya? Ada Pak. Tak kirain mulus aja. Gitu. Jatuh bangun tetap ada Pak. Tetap ada ya. Sebenarnya Mas Aris sendiri untuk mengatasi jatuh bangun itu seperti apa sih Mas? Ya kita ini Pak, kita kelola yang ada dulu. Siapa tahu bisa nambah, kalau ada tambahan ya kita buat tambahan itu Pak. Kalau peternakan sangat menguntungkan Pak. Menguntungkan. Bisa bantu ekonomi lah Pak. Emang diprogram hanya untuk sampingan atau untuk dijadikan usaha utama sih Mas? Sampingan Pak. Sampingan? Ya sampingan ya utama lah Pak. Ya kalau kita utamanya di depan Pak, di warung itu. Paling kalau pagi habis ngasih makan ke warung, istri selesai masak, saya ngarit. Udah pulang ngarit, warung lagi Pak. Pernah mengalami kematian kambing? Pernah Pak. Kalau induk itu 3 kali Pak. Induknya? Jadi habis beranak itu kena mastitis Pak. Itu bahaya sekali. Mastitis itu gede Pak, indukan jumbo itu. Bengkak Mas ya? Busuk itu mastitis. Busuk Pak. Anaknya 1, di pagi itu udah ditidurin sama dia mati, induknya mati juga Pak. Gitu. Dan ini susah diatasi Mas. Pak. Susah diatasi. Kemudian kematian yang lain? Paling ya cempe itu Pak. Cempe? Karena kejang itu. Oh gitu. Kalau kejang kan nggak ada obatnya sih Pak. Nah Mas, untuk pembuangan kohe ini kemana sampean Mas? Ladang Pak. Ladang? Itu kan mertua ada kebun, jadi bersihin bawa ke ladang. Insya Allah kalau kandang udah penuh, kita bikin lagi. Kita mau pengen nyoba ini loh Pak, yang apa? Yang lebar tuh Pak. Gitu. Koloni. Yang koloni. Yang koloni. Gitu. Kita mau coba ya koloni, kasih darah-darah situ gitu loh. Ya. Jadi 10 betina, 1 jantan. 1 jantan gitu. Kalau ini lebih mudah Mas. Enggaknya kan lebih ngirit kayu juga itu Pak. Kalau disekat gini kan boros Pak. Kalau sekat luar biasa tuh. Boros Pak. Pemuda ya jangan tinggalin lah peternakan kambing ini Pak. Soalnya untung banget ini Pak kalau kambing ini. Ini kalau kita punya duit dikit, kita kasih ini kambing, insya Allah jadi banyak Pak. Itu ya. Dan bisa nggak untuk mencukupi ekonomi untuk pemuda di luar sana Mas? Cukup Pak kalau dia peternaknya banyak. Yang penting jangan tanggung Pak, kalau 2-3 emang nggak cukup Pak. Tapi kalau indukan 10 ke atas insya Allah ya cukup lah. Nomornya berapa? 0823 7231 2411. Nah itu. Dengan Mas Aris, alamatnya di Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Nah itu teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin belanja kambing seperti ini, nah seperti ini, juga seperti ini, silakan hubungi Mas Aris karena beliau juga ngelateni, melayani gitu. Mau skala kecil bisa, ecer bisa, skala besar juga dicarikan Mas ya. Carikan Pak, insya Allah. Dicarikan. Oke Mas, terima kasih. Saya permisi, mohon pamit Mas. Ya. Assalamualaikum. Ya Pak, makasih. Salam. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan sang narasumber. Kalau kalian minat kambing ini ya, silakan hubungi nomor yang sudah tertera atau disebutkan oleh narasumber tadi. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk pemuda jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu, jangan pernah tinggalkan peternakan karena peternakan ini prospeknya banyak, prospeknya bagus. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.